Waktu itu perahunya terbalik, akhirnya kita terapung-apung di lautan, terus akhirnya terdampar 5 hari di pulau kecil. Itu bisa seperti itu, bisa kayak gini ini kan dia tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan ini kan biasanya itu ditutup oleh makhluk astral. Tragedi Laut Arafuru yang membuat satu kameramen jejak petualang dinyatakan hilang menjadi petualangan maut yang tak pernah terlupakan. Terutama bagi Medina Kamil yang mengalami sendiri peristiwa memilukan itu. Hari ini, 6 Juni 2025, tepat 19 tahun silam kejadian tragis itu terjadi justru saat kru jejak petualang menyudahi petualangannya di Papua. Mereka ingin kembali ke Jakarta, tapi Laut Arafuru menghalanginya, sehingga perahu yang ditumpangi dilumat ombak. Perjalanan yang direncanakan 12 jam menuju Timika hanya mampu dilewati selama 2 jam sejak perahu berangkat dari Pulau Agats. Lantas, benarkah Medina mengalami trauma setelah melewati peristiwa hidup dan mati itu? Apa yang ia rasakan saat kembali ke Agats setelah 19 tahun dari tragedi tersebut? Benarkah Medina mengungkap fakta baru yang semua orang belum tahu? Sudah berlalu 19 tahun lalu, tapi kenangan itu semakin sulit untuk dihapus dari ingatan. Medina Kamil selalu merasakan kesedihan paling pilu setiap memasuki bulan Juni, sebab ada peristiwa 6 Juni 2006 yang sangat tragis. Saat itu, ia dan kru jejak petualang ingin menyudahi penjelajahan berat di Pulau Papua. Semua kru ingin kembali ke Jakarta, tapi Laut Arafuru yang ganas tak memberi kesempatan untuk kembali ke Jakarta dengan mudah. Dan peristiwa itu terjadi di pagi yang pilu setelah 2 jam meninggalkan Agats. Kepiluan bertambah tak terhapus karena salah satu sahabat Medina, Bagus Dwi Wahyudi, hilang hingga kini tak ditemukan. Juni 2006 itu kecelakaan di Asmat Papua. Waktu itu perahunya terbalik, akhirnya kita terapung-apung di lautan, terus akhirnya terdampar 5 hari di pulau kecil dan akhirnya selamatkan. Itu pengalaman yang memang tidak mungkin terlupakan, walaupun mungkin sudah bertahun-tahun kejadiannya. Terus kalau mungkin diceritain lagi sebenarnya masih sedih ya, apalagi ada satu kawan kita yang sampai saat ini belum ditemukan. Mengenang kembali drama hidup paling kelam, Medina akan selalu ingat perjuangannya untuk terus hidup. Setelah perahu remuk ditikam ombak ganas, semua terapung di Laut Arafuru tanpa pernah memiliki harapan hidup. Selama sehari semalam, Medina dan 4 kru lainnya berjuang melawan rasa takut. Akibat terus terombang ambing ombak lautan. Mimpi bisa kembali ke Jakarta ternyata hanya ilusi setelah perjalanannya dari Agats ke Timika dihentikan ombak besar. Jadi kejadian itu karena perahu kita terbalik ketika mau perjalanan dari Agats mau ke Timika. Itu kena ombak besar, perahunya terbalik, akhirnya kita terombang-ambing di lautan selama 24 jam. Hari berikutnya, hari keduanya, akhirnya alhamdulillah bisa terdampar di satu pulau kecil. Ya udah, akhirnya kita bertahan hidup di situ selama 4 hari. Makanannya dari hutan-hutan mangrove ya. Jadi hutan di tengah pulaunya ada hutan mangrove. Nah di situ ada kayak kepiting, siput-siput bakau itu yang
untungnya kita habis syuting materi itu, jadi udah tahu lah itu bisa dimakan. Ya udah, jadi setiap hari yang kita konsumsi itu aja untuk ya nggak kenyang sih, cuman intinya ya ada asupan protein yang masuk. Sejak peristiwa 19 tahun silam itu, Medina memang memiliki kesadaran besar untuk tidak pernah gegabah. Hidupnya kini dijalani dengan hati-hati, apalagi jika kembali harus bersentuhan dengan alam, sebab ia memiliki petualangan yang tak ingin diulang saat perjalanannya dari Agats menuju Timika dihantam ombak besar. Sebuah pelajaran aja sih yang aku harus inget gitu. Ini pelajaran nih, jadi selalu ingetin ke diriku sendiri gitu, nih pelajaran nih, jangan sampai kejadian lagi nih untuk kedua kalinya seperti ini gitu ya. Lebih waspada, terus safety-nya juga harus dijaga. Jadi kemana-mana tuh tempat-tempat yang kelihatannya rawan kecelakaan itu kita udah memikirkan tuh apa aja yang harus kita bawa. Setiap tahun, Medina Kamil selalu mengenang peristiwa maut yang terjadi di Laut Arafuru, Agats, Papua. Lantas, apa rasanya saat harus kembali ke pulau yang membuatnya harus menjalani hari-hari berat bagai tak berpengharapan? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernah berada dalam situasi hidup dan mati karena mengapung sehari semalam di tengah laut tanpa kepastian, Medina Kamil akhirnya kembali ke tempat ia dan 5 kru jejak petualang menjalani petualangan pahit, Papua. Sejak peristiwa itu, sesungguhnya Medina sudah berusaha bersikap biasa-biasa saja. Ia juga telah menyimpan kenangan paling perih dalam hidupnya itu di laci hatinya yang paling dalam. Itu yang membuatnya tidak pernah mengalami trauma. Tapi memang kembali ke Agats butuh keberanian, karena akan membuka kembali peristiwa maut yang nyaris merenggut nyawanya. Yang kayak sesuatu yang jadi jadi ke psikolog gitu, ke psikis gitu. Enggak sih, selama ini enggak sampai ke arah sana. Kalau misalnya saya trauma dari dulu mungkin udah stop ya. Nggak mungkin jadi jejak petualang selama 9 tahun. Dan pas ditawarin juga saya nggak nolak juga. Karena memang trauma itu memang tidak ada gitu. Cuman kenangan sih ya. Jadi banyak kenangan-kenangan yang waduh nih pasti bakal banyak sedih di sana. Kembali ke Agats, bagi Medina Kamil seperti membuka lembar demi lembar hidupnya yang paling berat, bukan karena ada trauma, tapi kenangan kelabu 19 tahun lalu itu tidak mungkin bisa dihapuskan. Hanya saja, begitu kembali menginjak tanah Agats, media malah dibuat kaget sendiri sebab jejak kenangan pahit sudah memudar bersama Agats yang berganti wajah menjadi lebih maju. Pas datang kaget, ya sebenarnya sih wajar sih karena sudah 19 tahun ya. Jadi yang pasti banyak banget berubah. Bukan banyak banget sih, tapi benar-benar sudah berubah. Agats itu udah makin modern, terus jalanan-jalanan yang dulu kita lewatin 19 tahun lalu, syuting dan aktivitas kita sehari-hari dulu itu tempatnya udah nggak ada, terus lokasi-lokasinya juga udah nggak ada. Dulu itu kalau Agats kan jalanannya masih jembatan-jembatan kayu, sekarang udah berubah jadi beton, udah diaspal. Kesedihan Medina memang mulai terasa lebih mendalam saat sampai di Agats, sebab dari sinilah peristiwa 19 tahun silam berawal. Tapi yang dicemaskan malah berubah karena di Agats tak banyak lagi yang bisa ditemukan. Tempat-tempat yang menyimpan kenangan sebagian sudah hilang, sehingga yang tersisa tinggal cerita.
waktu perjalanan menuju Agatsnya itu sebenarnya juga kayak tarik nafas, aduh jangan sedih gitu, karena kayak balik lagi nih, pasti pikiran-pikiran itu, kenangan itu pasti balik lagi kan. Tapi ketika naik ke dermaganya jadi speechless gitu. Kaget gitu, ternyata semua yang masih teringat di pikiran, kenangan tuh, gambaran itu hilang gitu. Jadi mengurangi kesedihan sih, malah jadi kaget dan amazed dengan perubahannya. Ya seperti itulah kira-kira. Kembali ke Papua, banyak yang ditemukan Medina. Bukan hanya suasana yang berubah, tapi juga kemajuan yang sangat pesat. Yang menarik, Medina justru kehilangan jejak para orang-orang yang terlibat dalam syuting Jejak Petualang. Tapi yang terjadi, Medina malah bertemu dengan para penyelamat yang ikut membantu mengevakuasi dari sebuah pulau terpencil. Dari sanalah terungkap fakta-fakta baru yang selama ini hanya menjadi cerita masyarakat setempat tanpa pernah muncul di media. Jadi banyak banget cerita-cerita yang belum pernah kita dengar, belum terungkap. Itu banyak sekali mereka menceritakan bagaimana keadaan dulu waktu kejadian gitu. Mungkin kalau selama ini teman-teman kan taunya cuman point of view saya aja gitu, atau teman-teman ya berempat waktu kejadian di laut, kemudian di pulau. Kan selama ini nggak tahu kan bagaimana keadaan di Agatsnya. Mereka juga pontang-panting lah mencari kita, jadi agak kaget juga dapat berita seperti itu. Terus mereka juga langsung koordinasi dengan polisi setempat, masyarakat setempat untuk membantu pencarian. Lalu seperti apa analisa spiritual Nyai Dewi Rantian? Benarkah Laut Arafuru yang menghempaskan perahu kru Jejak Petualang memang angker? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Maut yang merenggut nyawa seorang kameramen Jejak Petualang masih meninggalkan tapak kesedihan meski kejadiannya udah 19 tahun lalu. Peristiwa yang terjadi pada 6 Juni 2006 itu bukan semata kecelakaan akibat alam yang ganas. Tapi ada sisi-sisi tak terlihat yang ikut mempengaruhinya, apalagi peristiwanya di lautan yang dikenal memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Cuaca juga sulit diprediksi sehingga tidak mudah membelah Laut Arafuru. Kalau saya melihat ya, terjadinya ini kita mengenang ya almarhum Bagus Dwi ini ya. Setelah itu dia seorang kameramen Jejak Petualang ya. Ya, jadi yang saya lihat mungkin itu adalah musibah juga. Bisa sebenarnya bisa kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam mau di laut mau di darat sebenarnya itu ada penghuninya masing-masing. Kayak di laut ada juga penjaganya, di darat ada juga penjaganya sebenarnya, yang alam gaib juga gitu loh. Jadi kalau di laut tuh ada juga yang penjaganya tuh yang baik, ada juga yang usil. Kadang-kadang kalau yang usil bisa nyelakain orang. Tragedi kecelakaan maut yang menimpa kru Jejak Petualang telah menggoreskan kesedihan yang tak terobati, apalagi ada satu kru yang hilang bersama seorang awak perahu. Hingga saat ini, setelah melewati 19 tahun tanpa kepastian, keduanya dinyatakan meninggal meski jasadnya tak ditemukan. Tapi memang, bagi kalangan spiritualis, Laut Arafuru bukan lautan biasa. Banyak yang tak bisa dilihat dengan mata biasa, terutama kehidupan yang hanya dapat diteropong dengan ketajaman batin. Itu bisa seperti itu. Bisa kayak gini ini kan dia yang tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan ini biasanya itu ditutup oleh
makhluk astral seperti gaib itu ditutup. Bisa juga dia waktu dia tenggelam, itu dia masuk ke alam gaib, bisa seperti itu. Ada orang yang lagi jalan ke hutan masuk ke alam gaib, ada yang sampai tidak pulang-pulang kembali. Ada banyak yang terjadi seperti itu. Memang ganas. Setelah itu gelombang juga besar sekali. Waktu itu yang mungkin ada badai juga, gelombang lumayan tinggi kan seperti itu. Lautan lepas memang bukan tempat yang tak berpenghuni. Ada kehidupan yang tidak tampak yang semestinya juga harus dihormati. Setiap etnis di Indonesia memiliki cara-cara menghargai alam, terutama alam yang menyimpan mara bahaya. Dan semua daerah mempunyai tradisi sendiri-sendiri untuk menghindari bahaya jika memasuki semesta penuh entitas gaib. Seperti ini. Kalau kami orang Dayak, kalau mau pergi kemanapun, sebelum itu kita doa. Kedua lagi kami memang ada memetik daun, biasanya tuh daun palis ya namanya. Ada tanaman yang memang kami tanam untuk kami petik kalau kami mau pergi. Kata orang terpetik lain daun hidup, berarti kita sampai ke rumah pun kita selamat. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Kalau kami orang Dayak, setiap kali kami pergi ke alam atau kami masuk ke hutan, biasanya kami melangkah, kami pakai kaki kanan, setelah itu kami kayak menabur beras, bahwa kami melakukan ada yang kita mau kerjakan atau kita mau lagi melakukan sesuatu hal di tempat baru, itu biasanya kita ada sedikit izin. Hampir 20 tahun kenangan pahit saat mengalami kapal terbalik dialami Medina Kamil. Tidak ada trauma, memang, tapi kesedihannya masih dalam. Apalagi saat mendapat kesempatan kembali berkunjung ke Asmat, tempat yang meninggalkan jejak kepedihan. Tapi dari sana, Medina merasa mendapat banyak pelajaran hidup, termasuk rasa kehilangan yang harus dihadapi dengan ikhlas. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.